Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman yang tak terhitung, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, kehidupan tidak dimulai dari tempat yang penuh dengan terang dan kemegahan. Dunia ini, seperti banyak dunia lainnya yang ada di dimensi yang lebih besar, dimulai dari kegelapan. Namun, bukan kegelapan yang penuh dengan kekosongan atau kehampaan. Kegelapan ini adalah lautan energi yang tidak bisa dipahami oleh makhluk-makhluk yang berada dalam batasan fisik. Ia adalah semacam ruang yang dipenuhi potensi, dengan segala kemungkinan yang mungkin berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan. Di tempat ini, tidak ada waktu, tidak ada ruang seperti yang kita pahami sekarang. Dimensi ini adalah tempat di mana segala sesuatu bersatu dalam kesatuan yang penuh misteri. Sesuatu yang lebih besar dari pikiran dan lebih dalam dari alam semesta yang pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Namun, bahkan di tempat yang begitu luas dan penuh potensi ini, ada satu hal yang menuntut pencarian tanpa henti, perubahan. Kehidupan, seperti yang kita kenal, dimulai dengan satu entitas yang tak terpisahkan, sebuah bentuk energi murni yang disebut alaya. Alaya bukanlah energi dalam pengertian yang biasa kita pahami. Ia lebih dari itu. Alaya adalah kesadaran yang sadar akan dirinya sendiri, sebuah sumber primordial yang menciptakan segala sesuatu yang ada, dari tak ada menjadi ada. Tetapi, alaya juga sadar akan satu hal yang paling mendalam, keterbatasan. Meskipun ia mengandung potensi tak terbatas, alaya merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ditemukan, dimensi lain, dunia lain yang terpisah. Pencarian ini menjadi awal dari perjalanan panjang. Dari satu titik kesadaran yang tak tampak, alaya mulai menggali dan mengukir berbagai dimensi yang ada. Melalui proses ini, ia menciptakan dua kekuatan yang sangat berbeda namun saling melengkapi, imajinasi dan keniscayaan. Imajinasi adalah kekuatan yang melambangkan kemungkinan tanpa batas, yang mampu menciptakan dunia dari ide dan konsep yang tak terbatas. Sedangkan keniscayaan adalah kekuatan yang mengatur, yang menetapkan apa yang mungkin dan yang tidak mungkin. Sebuah sistem yang memastikan bahwa meskipun ada kebebasan yang luar biasa, tidak ada dunia yang dapat terwujud begitu saja tanpa aturan. Ketika kedua kekuatan ini bergabung, terciptalah dunia pertama yang pernah ada, sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan kemungkinan. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan energi yang bisa diubah menjadi apa saja, sebuah dunia yang penuh dengan makhluk yang saling berinteraksi, tumbuh, dan berkembang. Namun, meskipun dunia pertama ini penuh dengan potensi, ia juga masih terkekang oleh satu hal, keterbatasan dimensi. Dimensi pertama ini masih terhubung dengan alam semesta yang lebih besar, tetapi ada batas yang jelas antara satu dunia dan dunia lainnya. Pada saat itu, di dunia pertama ini, makhluk yang tinggal mulai merasakan ada yang kurang. Meskipun mereka bisa menciptakan berbagai bentuk kehidupan dan benda, mereka merasakan adanya keterbatasan dalam pemahaman mereka. Mereka hanya bisa melihat sebagian kecil dari keseluruhan potensi yang ada, seolah-olah mereka sedang melihat dunia melalui jendela sempit yang hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Maka, mereka memulai pencarian mereka. Di tengah dunia yang penuh dengan keindahan dan kesederhanaan, seorang pemuda bernama Ean muncul. Ean bukanlah pemimpin atau orang yang dikenal karena kekuatan luar biasa. Dia hanya seorang pemikir, seorang pencari yang merasa terdorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia dan kehidupan. Ean hidup di sebuah desa kecil yang terletak di kaki sebuah gunung yang menjulang tinggi, tempat yang begitu damai namun penuh dengan misteri. Selama bertahun-tahun, Ean sering menghabiskan waktunya merenung di atas tebing, memandang cakrawala yang seakan tak ada habisnya, dan bertanya-tanya tentang batas-batas dunia yang dia ketahui. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar dengan sangat terang dan langit tampak seolah-olah menyentuh tanah, Ean merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah suara halus namun kuat terdengar di dalam hatinya, seolah-olah datang dari kedalaman alam semesta. "Waktu untukmu tiba," kata suara itu. "Tunaikan pencarianmu, temukan batasan dimensi, dan kau akan menemukan kebenaran yang lebih besar." Ean terkejut, namun hatinya merasa penuh dengan sebuah keyakinan yang kuat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana memulai perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Namun, dia merasa terdorong untuk bergerak maju, meninggalkan desa dan menuju tempat yang tak diketahui, mengikuti suara yang terus menggema di dalam hatinya. Perjalanan Ean dimulai dengan langkah pertama menuju lembah yang jauh di luar desa. Di sana, dia bertemu dengan seorang bijak tua yang dikenal sebagai Tuan Seraphi, seorang pengembara yang telah lama mempelajari alam semesta dan rahasia-rahasia kehidupan. Tuan Seraphi, yang sudah memandang dunia dengan bijaksana, melihat dalam mata Ean bukan hanya rasa ingin tahu,
tetapi juga sebuah hasrat yang dalam untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Tuan Seraphi, aku mendengar suara yang memanggilku untuk mencari batas-batas dimensi. Apa itu artinya? Apa yang seharusnya aku temukan? Tanya Ean dengan penuh kebingungan. Tuan Seraphi tersenyum lembut, batas-batas dimensi adalah penghalang yang memisahkan dunia kita dengan dunia lain, dunia yang lebih besar dan lebih kompleks. Itu bukan hanya tentang ruang atau waktu, tetapi tentang kesadaran dan realitas itu sendiri. Untuk memahami kehidupan dalam bentuknya yang lebih murni, kamu harus melampaui apa yang diketahui. Kamu harus mampu menembus batasan-batasan yang ada di dalam pikiranmu dan menerima bahwa tidak semua hal yang ada di dunia ini bisa dipahami oleh indera fisikmu. Ean mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Tuan Seraphi membuka cakrawala baru dalam pikirannya. Dia mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dia ketahui tentang dunia mungkin hanya sebutir pasir dalam lautan yang tak terhingga. Tuan Seraphi kemudian memberikan sebuah petunjuk terakhir. Keberanianmu untuk mencari kebenaran adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah kesiapan untuk menerima kenyataan bahwa mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Yang terpenting adalah perjalanan itu sendiri, karena perjalananmu akan mengubah cara pandangmu terhadap segala hal. Dengan petunjuk itu, Ean melanjutkan pencariannya, tak tahu apa yang akan dia temui di ujung perjalanannya. Namun, dia tahu satu hal pasti, dia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama setelah ini. Perjalanan ini akan mengubah segalanya. Dan disitulah, petualangan Ean benar-benar dimulai. Perjalanan Ean dimulai dengan langkah pertama yang penuh ketidakpastian. Meninggalkan desa yang penuh kenangan, dia berjalan menuju lembah yang terletak jauh di luar batas pemahamannya. Dalam perjalanan itu, Ean bertemu dengan beragam makhluk dan fenomena alam yang aneh. Makhluk yang tak pernah dia bayangkan ada, dan pemandangan yang seakan-akan hanya bisa muncul dalam mimpi. Namun, meskipun dunia baru ini menawarkan keindahan dan keajaiban yang luar biasa, ada juga tantangan dan bahaya yang tak terhindarkan. Hari pertama perjalanan Ean penuh dengan rasa kebingungan. Ia berjalan di tengah hutan yang begitu lebat, tempat pohon-pohon menjulang tinggi, saling merapatkan cabang-cabangnya seperti ingin menutupi langit. Suasana ini begitu mencekam, namun ada juga keheningan yang memanggilnya untuk lebih mendengarkan. Ean mulai merasakan adanya sesuatu yang mengamati setiap langkahnya, sebuah perasaan yang aneh namun tidak sepenuhnya menakutkan. Di tengah perjalanan yang sunyi itu, Ean bertemu dengan seorang perempuan muda bernama Lyra. Lyra adalah seorang pemanah ulung yang pernah berkelana jauh, menyeberangi banyak wilayah yang tak dikenal. Dia memiliki tatapan tajam yang mencerminkan banyaknya pengalaman hidup, namun ada juga kelelahan yang terpancar dari wajahnya, keletihan akibat pencarian yang tak kunjung berhenti. Lyra merasa tertarik dengan Ean yang tampaknya membawa tujuan yang lebih besar daripada sekedar perjalanan fisik. "Apa yang kau cari di tempat yang begitu jauh ini?" tanya Lyra dengan suara lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Ean menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku mencari batas-batas dimensi, tempat di mana aku bisa memahami kebenaran yang lebih besar. Ada suara yang memanggilku untuk menjelajahi dunia ini lebih jauh, untuk melihat sesuatu yang lebih dari apa yang kita ketahui. Aku ingin menemukan jawabannya." Lyra tersenyum bijak, meski sedikit skeptis. "Batas dimensi? Dunia ini memang penuh dengan misteri, tetapi jangan pernah berharap menemukan jawaban yang mudah. Terkadang, jawaban itu datang bukan karena kita mencarinya, tetapi karena kita siap untuk menerima apa yang kita temui." Ean terdiam. Kata-kata Lyra mengingatkannya pada pesan yang diterimanya dari Tuan Seraphi, bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang kesiapan untuk menerima kenyataan yang mungkin lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Mereka melanjutkan perjalanan bersama, berbicara tentang banyak hal, dan berdua semakin mendalam mengungkap pandangan-pandangan mereka tentang kehidupan. Lyra mengajarkan Ean tentang cara bertahan hidup di alam liar, tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam yang seringkali tak terlihat oleh mata biasa. Namun, jauh di dalam hati Ean, ada sebuah kegelisahan yang tak bisa hilang. Apakah pencariannya akan membawanya pada jawaban yang sejati? Ataukah ia hanya akan menemukan kebingungan lebih dalam? Di suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah langit yang penuh bintang, Ean bertanya lagi pada Lyra, "Apakah kau pernah menemukan jawabannya? Pernahkah kau menemukan kebenaran yang kau cari?" Lyra terdiam untuk beberapa saat, matanya menatap jauh ke cakrawala. "Aku tidak tahu apakah aku pernah menemukan kebenaran itu," jawabnya pelan. "Namun, setiap kali aku merasa hampir memahaminya, aku menyadari bahwa kebenaran itu tidak statis. Ia selalu berubah. Kebenaran itu bukanlah tujuan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri." Ean merenung. Kata-kata Lyra membawa kedalaman baru dalam pencariannya.
Ternyata, pencarian itu tidak hanya tentang menemukan jawaban akhir, tetapi juga tentang bagaimana perjalanan itu mengubah dirinya, mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan segala yang ada di sekitarnya. Kepercayaan Ean terhadap pencariannya semakin kuat, namun tantangan besar masih menanti di depan mereka. Beberapa hari setelah perbincangan itu, mereka tiba di sebuah sungai yang sangat besar. Airnya berwarna biru kehijauan, memantulkan cahaya yang seolah datang dari kedalaman tak terjangkau. Sungai ini, menurut legenda yang beredar, adalah Sungai Akasha, sungai yang melintasi batasan dunia yang dikenal dan menghubungkan berbagai dimensi yang tersembunyi. Jika kamu ingin melanjutkan perjalananmu menuju batas-batas dimensi, kamu harus menyeberangi sungai ini, kata Lyra. Namun, tidak ada yang bisa menyeberang tanpa menghadapi ujian yang besar. Ean menatap sungai itu dengan penuh keheranan. Airnya tampak begitu tenang, namun rasa terhormat dan ketakutan menyelimutinya. Apa ujian itu? Tanya Ean dengan hati-hati. Lyra tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan busur dan anak panah dari punggungnya, menyiapkan dirinya seolah-olah siap untuk pertempuran. Ujian ini datang dari dalam dirimu sendiri, jawabnya akhirnya. Sungai ini akan memperlihatkan kepadamu kegelapan yang ada dalam hati, ketakutanmu yang terdalam, dan kebohongan yang telah kau percayai. Hanya mereka yang bisa menerima dan mengatasi ujian ini yang bisa melanjutkan perjalanan. Ean merasa ragu, namun rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi ujian itu, ia bisa melangkah lebih jauh dalam pencariannya. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju tepi sungai, merasakan dinginnya air yang menyentuh kakinya, dan tiba-tiba, sebuah kabut tebal muncul di sekelilingnya, menutupi pandangannya. Dalam kabut itu, suara-suara mulai terdengar, suara-suara yang mengenalnya dengan baik. Mereka adalah suara-suara dari masa lalu, dari kenangan yang ia coba lupakan. Suara ibunya yang membimbingnya, suara ayahnya yang memberi nasihat, suara teman-temannya yang menyemangatinya, dan bahkan suara dirinya sendiri yang penuh dengan keraguan. Ean, apa yang kau cari sebenarnya? Suara ibunya terdengar lembut, namun penuh dengan rasa khawatir. Apakah perjalananmu ini akan membawa kebahagiaan, atau hanya kebingungan lebih dalam? Ean terhenti, merasa seolah-olah hatinya terbelah antara keinginannya untuk melanjutkan pencarian dan ketakutannya akan apa yang akan ditemui. Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin mengerti, jawabnya dengan suara yang serak. Suaranya terhenti di udara, dan kabut mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun, dalam kabut itu, Ean menyadari bahwa ujian yang sebenarnya bukanlah menghadapi dunia luar, tetapi menghadapi dirinya sendiri, menerima ketakutan dan keraguannya, serta belajar untuk melangkah maju meski tak ada jaminan akan hasilnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Ean akhirnya melangkah ke dalam air sungai, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Ean melangkah ke dalam Sungai Akasha dengan langkah hati-hati. Air yang dingin menyentuh kulitnya, memberikan sensasi yang membuatnya lebih terjaga. Setiap langkah yang diambilnya menuju lebih dalam, kabut tebal itu semakin menebal, dan suara-suara yang menggema dalam kegelapan semakin keras. Mereka datang begitu mendalam, menghantui batinnya, seolah-olah menantang niatnya untuk melanjutkan perjalanan ini. Ean, apakah kau benar-benar yakin akan pencarian ini? Suara ayahnya yang dulu selalu menuntunnya dengan penuh kebijaksanaan terdengar begitu jelas. Kau mencari sesuatu yang tidak mungkin kau pahami, sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Apa yang akan terjadi jika kau menemukan jawaban itu dan merasa kosong? Apakah benar-benar ada sesuatu yang bisa membuatmu merasa puas? Suara ibunya datang lagi. Atau apakah pencarianmu hanya akan meninggalkanmu dengan kesepian dan kebingungan? Ean berhenti sejenak. Hati kecilnya berdebar kencang, dan kebingungan mulai menyelimuti pikirannya. Ada banyak hal yang tak ia mengerti, dan semakin dalam ia berjalan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ia sedang melakukan hal yang benar? Apakah kebenaran yang dicari itu akan membawa kebahagiaan atau malah kehampaan? Pencariannya untuk melampaui dimensi-dimensi ini membuatnya merasakan betapa terbatasnya pemahamannya tentang kehidupan. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, suara-suara itu mulai mereda. Ketakutan dan keraguan yang sebelumnya mengisi pikirannya mulai terasa lebih jauh, seolah-olah mereka tidak lagi menguasai dirinya. Ean tahu bahwa ujian ini bukan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pasti, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus dijawab. Kadang-kadang, kita hanya perlu berjalan, menghadapi ketidakpastian, dan menerima bahwa jawaban terbesar yang kita cari mungkin bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tiba-tiba, sebuah cahaya lembut muncul dari kejauhan. Cahaya itu memancar,
menembus kabut yang semakin tipis, membawa kehangatan yang menenangkan. Ean, tanpa berpikir panjang, melangkah ke arah cahaya itu, merasa ada dorongan yang kuat untuk mengikuti. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, dan akhirnya, ketika Ean mencapai pusat cahaya, ia berdiri di sebuah tempat yang sangat berbeda, sebuah ruang yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ruangan itu adalah semacam ruang kosong, tetapi tidak benar-benar kosong. Di dalamnya, ada arus energi yang mengalir dengan lembut, seolah-olah menyentuh segala sesuatu di sekitarnya dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah bentuk yang tidak jelas, sesuatu yang lebih dari sekadar benda atau makhluk, namun juga bukanlah energi murni seperti Alaya yang pertama kali menciptakan dunia. Itu adalah bentuk kesadaran, atau lebih tepatnya, sebuah entitas yang melambangkan segala sesuatu yang ada, sebuah manifestasi dari kehidupan dan kematian, dari permulaan dan akhir, dari kekuatan yang menciptakan dan menghancurkan. Selamat datang, Ean, suara itu terdengar, namun tidak berasal dari satu sumber tertentu. Seakan suara itu berasal dari seluruh ruang di sekelilingnya. Kau telah mencapai tempat yang sangat jauh, lebih jauh dari yang bisa dipahami banyak makhluk. Apa yang kau cari adalah sesuatu yang tak terhitung dan tak terjangkau oleh pemahaman dunia yang terbatas. Namun, kau telah sampai di sini, dan aku dapat memberitahumu sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau cari. Ean merasa perasaan yang campur aduk. Ada rasa kekaguman, ketakutan, dan harapan yang bercampur menjadi satu. Aku ingin tahu, mengapa aku harus mencari ini? Apa artinya batas-batas dimensi ini? Apa kebenaran yang lebih besar yang aku harus temukan? Entitas itu mengeluarkan gelombang energi lembut yang seolah menenangkan Ean, menghapus keraguan dan kebingungannya. Kebenaran yang kau cari, Ean, bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan pemikiran yang terbatas. Dimensi-dimensi ini, dunia yang kau lihat, adalah manifestasi dari kesadaran yang lebih besar. Setiap dunia adalah sebuah gambaran dari kesatuan yang lebih besar, sebuah cermin dari Alaya yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi, ada batasan yang diberikan oleh dimensi ini, dan dalam batasan itu ada kesempatan untuk berkembang. Ean menunduk, mencoba memahami kata-kata entitas itu. Batasan. Jadi, hidup ini terbatas, dan kita tidak bisa melampaui batasan-batasan itu? Bukan seperti itu, suara itu menjawab dengan lembut. Keterbatasan dimensi bukanlah kutukan. Itu adalah kesempatan untuk mengenal diri, untuk tumbuh dalam pemahaman dan kebijaksanaan. Dimensi bukanlah penjara, melainkan ruang bagi kesadaran untuk berkembang. Kehidupan itu sendiri adalah perjalanan untuk melampaui batasan-batasan itu, bukan dengan mencoba menghindarinya, tetapi dengan memahaminya, menerima bahwa keterbatasan itu adalah bagian dari keberadaanmu. Ean merasa seperti ada cahaya yang menyinari jalan dalam pikirannya. Ia mulai mengerti bahwa pencariannya bukan tentang melampaui semua batasan dengan cara yang memaksakan, tetapi tentang memahami bahwa setiap langkah dalam keterbatasan itu adalah kesempatan untuk memahami yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang diri sendiri, dan tentang alam semesta. Jadi, aku tidak perlu melampaui batas-batas ini? Ean bertanya. Tidak, jawab entitas itu dengan tegas. Kau hanya perlu melangkah maju, mengerti bahwa setiap batas adalah bagian dari perjalanan, dan bahwa setiap dunia memiliki keindahannya sendiri. Pencarianmu bukan untuk melampaui dimensi-dimensi ini, melainkan untuk memahami bagaimana kehidupan itu bekerja dalam keterbatasannya. Dimensi adalah ruang untuk mengenali siapa dirimu, siapa kita semua, dan mengapa kita ada. Jawaban yang kau cari ada di dalam dirimu sendiri, karena kau adalah bagian dari keseluruhan itu. Ean terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja dia dengar. Tiba-tiba, ia merasa beban berat yang selama ini mengisi pikirannya mulai terangkat. Pencariannya tidaklah sia-sia. Ia telah menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang dirinya, bahwa perjalanan ini bukan untuk menemukan jawaban mutlak, melainkan untuk menerima bahwa setiap langkah adalah bagian dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Kehidupan ini adalah tentang memahami keterbatasan yang ada dan menjalani perjalanan itu dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebijaksanaan. Ketika Ean kembali membuka matanya, ia sudah berada di luar sungai, berdiri di tepiannya. Kabut telah menghilang sepenuhnya, dan cahaya matahari pagi mulai menyinari dunia di sekelilingnya. Lyra berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang penuh pemahaman. Apa yang kamu temukan? Tanya Lyra dengan suara lembut. Ean tersenyum, merasa damai dalam hatinya. Aku menemukan bahwa pencarian ini tidak tentang melampaui dimensi atau mencapai kebenaran mutlak. Ini tentang menerima keterbatasan kita dan belajar untuk hidup dalam kesadaran itu.
Kebenaran yang lebih besar ada dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita untuk memahami diri dan dunia ini. Dengan kata-kata itu, Ean menyadari bahwa pencariannya telah berakhir, tetapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia kini mengerti bahwa dimensi-dimensi yang ia cari bukanlah ruang yang harus ditaklukkan, melainkan ruang yang harus dihargai, ruang di mana ia bisa tumbuh, belajar, dan mengembangkan kebijaksanaan dari dalam dirinya. Pencarian Ean berakhir, tetapi pemahaman barunya tentang kehidupan baru saja dimulai. Kini, dia tahu bahwa batasan bukanlah halangan, melainkan jalan menuju kebijaksanaan yang lebih besar.